warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang beranggotakan 3 orang. Saya Asatria Putra Prasadana, NIM 115. Dan saya Rudi Artono, NIM 086. Dan saya Rahmat Bagus Sumantri, NIM 092. Baik, di sini kami akan mendiskusikan tentang iklim organisasi. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya iklim organisasi itu? Ada yang bisa, salah satu dari kalian ada yang bisa menjelaskan mungkin? Jadi gini Mas, menurut saya Mas ya, iklim organisasi itu kayak hubungan pribadi atau serta kayak lingkungan lah yang terjadi dalam lingkup organisasi tersebut atau perusahaan. Misal kayak hubungan baik Masnya gitu dalam organisasi sama Mas Rudi gitu kan. Kalau enggak atasan sama bawahan. Kalau contoh simpelnya di kelas lah hubungan antara mahasiswa dan dosen gitu. Jadi menciptakan lingkungan yang enjoy, sehat, terus ya tuh dalam artian kayak gimana ya? Sama-sama bisa menyampaikan pendapat, terus ya enjoy lah bisa bertukar pikiran gitu. Jadi nggak ada itu, jadi orang tuh kayak bisa lah sama-sama belajar itu. Menurut saya gitu sih Mas. Berarti seperti meningkatkan hubungan lah ya antara atasan dan bawahan gitu ya, Ya menurut gitu, Mas Bagus. lebih enjoy gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang terbebani gitu, nggak ada merasa terbebani. Jadi ya bekerja kayak enjoy gitu kan. Nggak kayak aduh gue ditekani sama atasan gue harus gini, ada jet lag lah gitu. Kalau Mas Rudi gimana nih Mas? Saya sih setuju ya sama yang Mas Bagus bilang tadi. Iklim organisasi juga bisa menimbulkan pengaruh yang besar kepada karyawan dan atasannya mungkin. Gitu sih. Oh, gitu. Jadi gitu Mas. Kesimpulan kita gitu. Kalau menurut Mas Satria sendiri setuju atau ada pendapat lain gitu Mas? Ya, kita semua mungkin ya memiliki pendapat ya mirip lah ya, Oke. setuju gitu ya. Kira-kira bisa didiskusikan selain ya menurut saya gitu kan. Ada lagi menurut kayak jadi kalau ini gimana Mas? Menurut Masnya tentang um, dimensi iklim organisasi itu yang gimana Mas ya? Baik, sebenarnya dimensi untuk iklim organisasi itu ada beberapa poin ya. Di sini kita yang pertama itu memiliki rasa tanggung jawab. Di mana rasa tanggung jawab itu ketika kita sudah diberikan amanah atau diberikan tugas oleh atasan, jadi kita harus menyelesaikan tugas itu dengan benar gitu, dengan baik, tepat waktu. Jadi kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan. Jadi kita sebagai karyawan harus tetap menunjukkan kualitas gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki kualitas, bahwa kita bisa bersaing di tempat kerja itu. Jadi kita harus selalu menunjukkan membangkitkan rasa yang kuat gitu buat menunjukkan kualitas. Kemudian ada ini reward. Jadi ketika kita yang menjadi karyawan itu kita akan ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita pasti bakal mendapatkan reward dari atasan. Reward kayak seperti gaji gitu lah Mas ya kan? Iya, kita mendapatkan bonus lah atau apalah bonus yang lain gitu. Kemudian rasa persaudaraan, kita juga wajib menemukan rasa persaudaraan terhadap sesama. Kemudian semangat tim, jadi kita di dalam organisasi itu bekerja sebagai tim, kita harus juga saling menyemangatkan seperti itu. Oke, Mungkin itu. menurut ya poin 4 sama 5 tuh mirip-mirip aja gitu ya. Kayak ya di awal tadi rasa persaudaraan dan semangat tim tuh ya enjoy gitu ya. Jadi kayak sama saudara Iya, gitu ya. betul. Jadi semuanya kan saling berkaitan gitu. Kalau apa ya untuk manfaat sendiri tuh gimana ya? Siapa tahu Mas Rudi bisa menjelaskan tentang manfaat untuk iklim organisasi tersendiri.
Kalau manfaatnya iklim organisasi itu sangat penting ya. Soalnya iklim organisasi ini menunjukkan cara hidup suatu organisasi serta dapat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi, perilaku, prestasi, komitmen dan kepuasan kerja karyawan. Sehingga karyawan itu kinerjanya akan meningkat serta mereka juga akan merasa nyaman apabila iklim organisasinya itu kondusif dan berjalan dengan baik. Iklim organisasi ini penting diciptakan ya, karena untuk mengatasi hubungan keorganisasian. Lalu saya juga mengutip dari beberapa ahli ini, menurut Brown and Lake mengatakan bahwa iklim organisasi itu menjadi sangat penting karena kebutuhan organisasi itu memastikan bahwa individu yang berada dalam organisasi memiliki nilai tambah dan ingin tetap ingin berada di dalam organisasi, terus ingin melimpahkan karyanya pada pekerjaan mereka untuk kepentingan organisasi. Lalu selain itu juga mereka mengemukakan bahwa organisasi yang dapat menciptakan lingkungan di mana karyawannya merasa ramah dapat mencapai potensi yang penuh dalam melihat kunci dan keunggulan bersaing. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat dilihat sebagai variabel kunci kesuksesan organisasi. Itu sih kalau menurut saya manfaatnya tuh ya begitu penting lah, Jadi karena kayak organisasi ini iklim organisasi ini diakui mempunyai pengaruh terhadap perilaku para karyawan dan pemimpinnya. Itu sih. ya Mas. Berarti untuk kesimpulannya kan berarti iklim organisasi itu sangat penting gitu ya Mas ya untuk organisasi itu Ya, sendiri. sangat penting. Yes, betul. Oke, kalau penjelasannya ilmiah sendiri kan iklim itu kan ada kayak suhu basah dan kering gitu kan. Jadi kalau iklimnya pas tuh kita nyaman gitu ya kan. Iya, Betul. tepat sekali. Betul. Kesimpulannya kan kita kalau membentuk iklim yang nyaman dan itu insya Allah kayak orang bekerja apa tuh it's okay gitu ya Mas ya. Ya, pasti kita juga bakal merasa nyaman juga ya. Intinya berarti kesimpulannya kan membentuk suasana yang nyaman dalam pekerjaan atau organisasi. Ya, Betul. Sepakat. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.